Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 evaluasi pembelajaran izinkan untuk mempresentasikan materi tentang validitas. Kami beranggotakan kelompok Amanda Cecilia Putri dengan NIM 1515621021, Indria Sari Pratiwi dengan NIM 1515619036, Rizkita Andaya dengan NIM 1515621013, dan saya sendiri Talita Nabila Muslim dengan NIM 1515621038. Materi yang akan kami bahas adalah berikut. Next. Validitas. Pengertian validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validitas juga dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hasil tes dengan kriterium. Dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation yang dan kawan-kawan disebutkan a test is valid if it measure what it purpose to measure. Artinya sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi validitas lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel atau konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, masalah validitas menjadi tidak sederhana. Di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris atau indikator. Namun, bagaimanapun tidak sesederhananya, suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya. Next. Macam-macam validitas. Secara garis besar, validitas terbagi menjadi dua, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas logis menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran, sehingga validitas logis dapat dicapai apabila instrumen disusun mengikuti ketentuan yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, tapi langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Terdapat dua macam validasi logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi yang mengukur tujuan kursus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan, dan validitas konstruksi, yaitu sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila bukti-bukti soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti apa yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Selanjutnya ada validitas empiris, yaitu validitas sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Tidak dapat hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis. Validitas empiris dibagi menjadi dua, yaitu ada sekarang dan prediksi. Dan sekarang adalah pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada. Sedangkan prediksi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada validitas alat ukur. Validitas alat ukur ini dibagi menjadi dua, yaitu ada korelasi produk momen dengan simpangan dan korelasi produk momen dengan angka kasar. Next. Pertama di sini ada rumus korelasi produk momen dengan simpangan. Rumusnya ini sigma XY dibagi akar kuadrat sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Sini ada penjelasannya, Rxy adalah koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Dua variabel yang dikorelasikan, X sama dengan X min X bar, dan Y sama dengan Y min E bar. Untuk sigma XY adalah jumlah perkalian X dengan Y. Untuk X kuadrat adalah kuadrat dari X, dan Y kuadrat adalah kuadrat dari Y. Next. Selanjutnya adalah korelasi produk momen dengan angka kasar. Berikut adalah rumusnya, yaitu N dikali sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dengan N X Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat.
Rxy adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, dua variabel yang dikorelasikan. Notes, dalam menghitung menggunakan rumus simpangan atau angka kasar, kadang terdapat perbedaan dalam hasil perhitungan. Akan tetapi, perbedaan tersebut bisa diabaikan karena perbedaannya biasanya kecil. Jenis korelasi ada tiga. Korelasi positif, yaitu menunjukkan adanya hubungan sejajar antara dua hal. Korelasi negatif, yaitu menunjukkan adanya hubungan kebalikan antara dua hal. Dan korelasi tidak tertentu, menunjukkan besarnya korelasi tidak tentu antara dua hal. Kemudian selanjutnya ada interpretasi besarnya koefisien korelasi. 1. Antara angka 0,800 sampai dengan 1 dinyatakan sangat tinggi. 2. Antara 0,600 sampai dengan 0,800 dinyatakan tinggi. 3. Antara 0,400 sampai dengan 0,600 sama dengan cukup. 4. Antara 0,200 sampai dengan 0,400 rendah. Dan terakhir kelima, antara 0,00 sampai dengan 0,200 sangat rendah. Next. Ada validitas butir soal atau validitas item. Perhitungan validitas item dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan rumus produk momen, yang kedua menggunakan rumus koefisien korelasi biserial. Yang pertama menggunakan rumus produk momen. Itu menggunakan teknik Pearson product moment correlation. Ditandai dengan lambang R. Lalu butir soal bisa dikatakan valid bila koefisien korelasi produk momen lebih besar dari R tabel. Dengan signifikansi alfa sama dengan N dikurang 2. Yang kedua, nilai signifikansi lebih kecil dari atau sama dengan alfa. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi produk momen atau teknik Pearson product moment correlation, baik dengan rumus simpangan maupun angka kasar. Kemudian ini ada contoh soalnya. Berikut ini adalah 10 data siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5. Ujilah validitas butir soal 1 dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Cara mengerjakannya, yang pertama kita menjumlahkan skor jawaban siswa. Biar lebih mudah dibikin tabel seperti yang ada di slide. Kemudian, uji validitas butir soalnya. Butir atau item soal kita tandai dengan X, kemudian total jawabannya kita tandai dengan Y. Lalu yang ketiga, menentukan nilai R tabel pada tabel nilai R produk momen. N itu jumlah siswanya, yaitu ada 10, A-nya 5%, lalu R dalam kurung 0,05, 10 dikurang 2, sama dengan R 0,05,8. Pada tabel produk momen itu 0,707. Lalu yang keempat, menghitung nilai R hitung. Caranya dengan X dikali Y, lalu X di pangkat 2, Y pangkat 2, kemudian kita hitung jumlahnya. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus. Ini menggunakan rumus yang sebelumnya, tapi yang angka kasar. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, R hitungnya hasilnya 0,745. Yang kelima, membuat keputusan. Jadi ini R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga butir soal yang pertama dapat dinyatakan valid.
Rumus koefisien korelasi biserial ditandai dengan simbol gamma atau huruf R. R PBI sama dengan MP kurang M1 per ST akar kuadrat P per Q. Keterangan R PBI sama dengan koefisien korelasi biseral. MP sama dengan rata-rata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari validitasnya. MT sama dengan rata-rata skor total, ST sama dengan standar deviasi dari skor total proporsi, P sama dengan proporsi siswa yang menjawab benar, dan Q adalah proporsi siswa yang menjawab salah. Next. Dan soal diketahui skor total seluruh tester sama dengan 920. Total testernya ada 82. Skor total tester yang benar pada soal nomor 2 490. Jumlah tester yang benar pada soal nomor 2 36. Untuk mencari MP-nya, skor total tester yang benar dibagi dengan jumlah tester yang benar pada soal nomor 2, yaitu 490 dibagi 36 sama dengan 13,61. Sedangkan MT, skor total seluruh tester dibagi dengan total testernya, yaitu 920 per 82 sama dengan 11,22. ST sama dengan 3,28, lalu P sama dengan 36 per 82, yaitu total tester dibagi, maksud saya jumlah tester yang benar pada soal nomor 2 dibagi dengan total tester sama dengan 0,439. Lalu Q sama dengan 1 dikurang 0,439 sama dengan 0,561. Lalu dimasukkan semua angkanya, jadi 13,61 dikurang 11,22 per 3,28 akar kuadrat 0,439 per 0,561 sama dengan 0,645. Next. Selanjutnya ada tes terstandar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Tes terstandar adalah tes yang telah dicoba berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Tes yang dapat dikatakan terstandar adalah sudah dicoba beberapa kali, kedua, terdapat berapa koefisien validitasnya, terdapat reliabilitasnya, 4, terdapat taraf kesukarannya, dan terdapat daya pembeda. Next. Selanjutnya ada validitas faktor. Faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan satu kesatuan. Contoh, guru akan mengevaluasi penguasaan siswa untuk 3 pokok bahasan, yaitu bunyi, cahaya, dan listrik. Untuk itu, guru membuat 30 butir soal. Untuk bunyi 8, untuk cahaya 12, dan untuk listrik 10 butir. Jika guru ingin mengetahui validitas faktor, maka ada 3 faktor dalam soal ini. Seperti halnya pengertian validitas butir. Pengertian validitas faktor sebagai berikut. Butir-butir soal dalam faktor dikatakan valid apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap soal-soal secara keseluruhan. Sebagai tanda bahwa butir-butir faktor tersebut mempunyai dukungan yang besar terhadap seluruh soal, yakni apabila jumlah skor untuk butir-butir faktor tersebut menunjukkan adanya kesejajaran dengan skor total. Butir-butir soal dikatakan valid apabila menunjukkan kesejajaran skor dengan skor total. Cara mengetahui kesejajaran tersebut digunakan juga rumus korelasi produk momen yang sebelumnya sudah dijelaskan. Next. Sekian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan sebutkan nama dan kelompoknya.
Saya Hudia Inayati dari kelompok 5 izin bertanya. Bagaimana suatu tes dinyatakan memiliki validitas tinggi atau rendah? Terima kasih. Baik, terima kasih Udia. Untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya Alvina Christine dari kelompok 2 izin bertanya. Apa yang menjadi ciri khas validitas empiris? Terima kasih. Oke, kita tampung dulu ya pertanyaannya. Saya Dinda Dewi dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana caranya kita bisa tahu kapan harus menggunakan rumus korelasi produk momen simpangan atau korelasi produk momen angka besar? Terima kasih. Saya Dwi Handayani dari kelompok 1 izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi? Terima kasih. Saya Zahra Nur Aisyah dari kelompok 1 izin bertanya. Pada penjelasan validitas logis terdapat kata-kata tujuan instruksional khusus. Apakah maksud dari tujuan instruksional? Terima kasih. Oke, pertama izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3 Dinda tadi ya. Pertanyaannya, bagaimana kita tahu kapan harus menggunakan rumus korelasi produk momen simpangan atau korelasi produk momen angka kasar? Tadi sudah dijelaskan di PPT juga terdapat dua alat ukur, yaitu korelasi produk momen simpangan dan korelasi produk momen angka kasar. Sebenarnya kita bisa memakai keduanya kapan saja. Hanya berbeda cara perhitungan saja, jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keinginan kita. Dan dari kedua rumus tersebut, hasilnya mungkin akan berbeda, tapi selisihnya akan sangat sedikit, jadi tidak apa-apa. Jadi, jawabannya kapan kita harus memakai korelasi produk momen simpangan atau korelasi produk momen angka kasar adalah bisa dipakai kapan saja keduanya, tergantung dengan kemampuan dan keinginan. Apakah sudah cukup terjawab, Dinda? Baik, Manda. Terima kasih. Makasih pertanyaannya. Aku mau jawab pertanyaan dari Dwi. Bagaimana cara mengetahui interpretasi mengenai besarnya koefisien korelasi? Jawabannya, cara mengetahui
Karena interpretasi koefisien korelasi dapat dilihat pada data interpretasi koefisien korelasi, di mana seperti yang sudah dijelaskan, terdapat 5 interpretasi koefisien korelasi dimulai dari sangat tinggi hingga sangat rendah. Apakah terjawab, Dwi? Sudah, Talita. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari Hudiah. Pertanyaannya, bagaimana suatu tes dapat dinyatakan memiliki validitas tinggi atau validitas rendah? Jawabannya, suatu tes dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi jika tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang tepat dan akurat sesuai dengan maksud yang dikenakannya tes tersebut. Suatu tes menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran dikatakan sebagai tes yang memiliki validitas rendah. Apakah sudah terjawab, Hudiah? Terjawab. Terima kasih, Tata. Sama-sama. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Alvina. Apa yang menjadi ciri khas validitas empiris? Validitas empiris tidak cukup hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan hasil penalaran, rancangan yang baik, teori, dan ketentuan yang ada, seperti halnya validitas logis. Melainkan validitas empiris harus dibuktikan melalui pengalaman. Contohnya seperti guru yang memberikan tugas kepada muridnya karena si guru percaya bahwa muridnya selalu jujur. Karena sepengalaman si guru mengajar, anak muridnya ini selalu jujur dan hampir nggak pernah berbohong gitu. Next, terima kasih. Selanjutnya aku akan menjawab pertanyaan dari Ara, yaitu pada penjelasan dalam validitas logis terdapat kata-kata tujuan instruksional khusus. Apakah maksud dari tujuan instruksional khusus? Tujuan instruksional sendiri memiliki makna sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Sedangkan tujuan instruksional khusus atau TIK merupakan tujuan pengajaran di mana perubahan perilaku telah dapat dilihat dan diukur. Kata kerja yang menggambarkan perubahan perilaku telah spesifik sehingga memungkinkan dilakukan pengukuran tanpa menimbulkan lagi berbagai perbedaan penafsiran. Apakah sudah jelas untuk Ara? Sudah, Talita. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin semua pertanyaannya sudah dijawab. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Kami tutup presentasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.